Selamat malam Kak Eki. Malam, Malam, Karek. Kak Eki sini. Terima kasih ada mau sempatkan hadir di Katong Podcast Pemuda bersama saya Richard Hendrik dan Rizal Sanam. Siap. Terima kasih Kakak sekali lagi terima kasih Kakak sudah datang di Katong. Ini mungkin Katong punya pertanyaan Kakak adalah orang mau bilang legend lah di Pemuda. Kalau menurut Kakak kenapa Pemuda itu harus terlibat di gereja? Kalau menurut beta, ya biasa, bukan menurut beta ya. Ya, ya. Banyak pemandangan. Ya, ya. Orang sering bilang itu kan pemuda ini kan tulang-tulang gereja. Oh, iya, iya. Jadi secara otomatis pasti disebut tulang punggung, ya mesti ada keterlibatan pemuda itu. Iya, iya. Supaya yang kedua juga untuk mempersiapkan regenerasi. Iya. Ya. Karena kalau misalnya pemuda dalam artian kalau pemuda sudah dipersiapkan dari sekarang, maka nanti untuk menggantikan posisi yang di atas kita bingung. Iya. Contoh buat apa? mana ya? Mulai dalam organisasi gereja kan. Ya. Kalau Kakak jadi BP itu tahun berapa? Beta waktu jadi BP Badan Pengurus Pemuda Nasaret ya. Ya. Itu sekitar tahun 2009. 2009. Waktu itu Legend. belum lahir loh. Ya, kita masih paut. 2009. Oh, 2009 itu jadi BP, berarti Karek bergabungnya dari Beta kebetulan waktu itu tuh dari kecil sampai SMA beta Atambua. Atambua. Oh, ya. Karena orang tua dinas di Atambua, setelah kuliah baru beta bergabung di Kupang. Ya. Karena kuliah waktu itu beta di Fakultas Hukum Universitas Nusa Cendana. Nah, dari Keva baru. Atambua. Atambua. Kakak bergabung di 2009. Itu Kakak memang mau ikut atau karena ada seseorang atau orang ajak Ada orang kawan-kawan? ajak, Kan kebanyakan ada juga yang mari suka ikut Pemuda kayaknya seru. Ada orang yang diajak, ada yang memang karena dia mau. Waktu itu beta 2009, tapi beta sudah di Kupang itu dari 99. 99 cuma beta banyak terlibat organisasi luar gereja, Iya, independen. iya. Gabungan beberapa gereja. Kalau sudah salah 2009 itu ada masa transisi yang dimana di situ ada gereja diaspora toh. Iya. Yang dulu pos pelayanan dia berdiri Jadi. sendiri. Jadi waktu itu kalau sudah salah ketua pemuda Jemaat Nasaret ini orang dari diaspora, dosen. Beta juga orang begitu tahu. Terus beta dipanggil oleh kebetulan waktu itu UPP. UPP itu Om Miki Bale. Om Miki Bale dipanggil untuk bersama-sama dengan adik-adik di sini potong kembali untuk memajukan pemuda di Nasaret, kan sudah terpisah kan? Iya. Berarti banyak yang sudah di sana, ada pemuda yang lain juga di sana. Pemuda yang lain di sana. Jadi waktu beta terima ini tanggung jawab, beta asli orang sudah ada dua kan? Diaspora sudah sendiri, orang Jemaat Nasaret. Oh ya, ada. Itu Kakak sendiri. Langsung jadi ketua? Langsung jadi ketua. Itu pemilihan langsung jadi ketua. Kayaknya itu mungkin sudah setting. Coba tanya Om Miki Bale itu. 2009. Wait. Legend. Nah, waktu beta dengar juga dari beberapa kakak pemuda, salah satu Kak Patrick Anin, mungkin pasti kakak tahu. Kak Patrick Anin bilang waktu zamannya koreksi itu baru, contoh nanti kakak koreksi kalau salah. Waktu zamannya koreksi baru mulai ikut Pemuda Nasaret, mulai ikut Pawe Pasca. Kalau mau bilang legend itu sebenarnya Patrick yang legend. Dari belakang. Patrick itu yang legend karena sudah lama toh. Iya. Jadi kalau misal beta, kalau zaman beta mungkin zaman beda baru Pawe Pemuda itu agak beda. Zaman dulu sudah ada. Zaman dulu itu masih zamannya Om Ed Mai. Tapi mungkin masih pakai otot pick up yang kecil. Hanya dalam artian hanya untuk partisipasi meramaikan. Dan sudah masuk dalam ini kan dulu wajib kalau sudah salah. Iya, wajib. Berarti itu menjadi satu gaya tarik untuk teman-teman pemuda bisa datang. Dulu Kotong sebenarnya terkendala itu dengan biaya.
Jadi kotong juga sudah bisa memikiri karena dulu memang pendapatan orang dikasih dana dari gereja itu memang sangat kecil. Cuma kembali tadi yang awal dibilang kan pemuda sebagai tulang punggung harus banyak kreasi, kreasi juga ya. Harus banyak kreasi ya, apalagi untuk pelayanan kan supaya investor. Waktu zaman koreksi memang gereja juga mendukung yang kakak kegiatan pawai pasca kan pasti pengeluaran banyak tuh. Kalau pakai oto yang besar, pasti jadi kan memang gereja mendukung seperti sidang-sidang kali lalu. Jadi dia biaya memang sangat kecil waktu itu. Waktu itu biaya untuk potong partisipasi pawai itu kalau saya salah itu hanya 2,5 juta. Sedangkan yang harus potong keluarkan itu hampir belasan juta. Kan dulu pakai yang mahal itu kan dia punya itu sewa tronton, dekorasi, pakaian, terus pakaian. Betul. Harus itu sampai konsumsi. Karena dari siang, dari pagi sampai malam. Dari pagi sampai malam, terus persiapan 3 hari. Untuk orang waktu itu sebelum ikut pawai itu mesti meditasi. Meditasi sebelum wajib meditasi. Waktu itu kalau saya salah itu orang ada dengan adik-adik magang pemuda. Yang lulusan teologi. Cafik. Sekarang istilahnya cafik ya. Calon vikaris. Berarti memang dari dulu kakak sudah aktif di pemuda. Ya, dari dulu aktif pemuda, cuma baru keterlibatan dengan pemuda Nazaret 2009. Kakak punya maksudnya prestasi dengan teman-teman, kegiatan dengan teman-teman pemuda, apakah hanya dari jalan kemenangan pawai atau prestasi-prestasi pemuda apa yang mungkin lomba menyanyi, mungkin yang kakak ingat? Yang Sony lupa. Faktor umum mungkin. Tapi kalau futsal lintas agama itu zamannya kakak kalau futsal lintas yang agama dibuat oleh Nasar. Jadi begini, dulu tuh sebenarnya beta juga agak sedikit enak dibilang zamannya beta ya. Karena dulu beta terapkan sistemnya dari akar rumput. Jadi beta suruh dari masing-masing, potong di Nazaret ini ada 5 korwil. Jadi dalam 5 korwil itu masing-masing buat dia punya program korwilnya sendiri-sendiri. Terus dia punya program untuk tingkat jemaat. Nanti dari korwil itu ada dibuatlah 2 program tingkat jemaat. Jadi kalau 5 korwil kotong seleksi ada 10. 10 ini baru kotong seleksi dia. Kira-kira mana yang bisa kotong jangkau? Yang dalam artian mana yang bisa kotong jangkau, mana yang bisa memberikan pelayanan, mana yang bisa istilahnya membuat pemuda lebih maju lagi, lebih bangkit kan. Jadi waktu itu memang itu kalau saya salah itu dari korwil 1. Itu. Korwil 1 dan korwil 2, 3. Itu futsal. Idenya itu atau? Idenya futsal. Karena waktu itu sama-sama baru futsal kan. Jadi di situ kalau kita buat futsal sendiri kan soalnya enak. Iya toh? Kayaknya lebih enaknya lintas agama biar lebih seru. Nazaret bernama kan lebih Jadi dulu itu futsal lintas agama memang pertama kali di NTT lah kalau mau dibilang. Itu dibuat oleh Nazaret. Satu kebanggaan sendiri untuk pemuda-pemuda zaman dulu ya, bukan beta ya. Tapi kan kami terlibat. Beta hanya mengakomodir saja. Tapi waktu itu tujuannya apa? Untuk menjangkau banyak orang atau untuk supaya pemuda Nazaret lebih aktif lagi? Jadi semuanya ada masuk di dalam. Selain pemuda Nazaret, keaktifan pemuda Nazaret sendiri. Yang kedua juga supaya orang saling mengenal lah, saling mengenal. Dan yang ketiga yang paling utama itu orang kasih tunjuk ke teman-teman yang lain bahwa orang punya ciri khas kekristenan itu begini di Nazaret. Dan itu pasti butuh anggaran yang cukup banyak kan, istilah kakak dong yang sekarang kan di senior yang ada teman-teman BP yang baru mungkin bisa berbagi pada waktu itu yang kakak dong bisa usaha dana atau apa sampai mendapatkan dana yang begitu banyak. Ya,
semua nih kalau kerja untuk Tuhan, Tuhan bilang "Soalnya ada yang mustahil." Ya, toh? Yang penting ada niat, ada kemauan, ada usaha. Kalau sudah ada niat, harus ada kemauan dan usaha. Selebihnya dia pasti akan tambahkan. Jadi kekurangan itu pasti dia tambahkan. Iya, betul. Jangan kau tuh langsung berpikir langsung dia punya nilai yang tinggi memang. Kalau kau tuh berpikir langsung nilai tinggi, kapan sampai nilai tinggi? Ya toh? Iya. Sesuai seiring waktu lah berjalan. Jadi banyak sekali itu ya dalam artian mengaktifkan pemuda ya. Karena kau tuh buat rantangan sendiri, kotong sendiri supaya untuk mendapat keuntungan lebih besar. Kalau kotong pesan dari satu kotong hanya sistem drop, kan keuntungan kecil. Tapi kalau kotong buat sendiri, kotong antar, nah itu yang bisa menjangkau. Nah, waktu adanya itu futsal, apakah kakak melihat pemuda langsung jadi lebih aktif atau memang hanya orang-orang tertentu saat itu? Seperti kakak waktu sebelum ada itu turnamen itu. Jadi pemuda itu kan sekarang kotong kalau mengumpulkan banyak orang itu kan banyak-banyak karakter. Iya. Ya, dari kotor mesti dari seorang pemimpin itu mesti tahu karakter yang sementara. Dalam artian untuk supaya dia terus berkembang. Kalau sebagai seorang pemimpin, kalau dia sudah tahu karakter daripada dia punya teman-teman yang lain, dia sudah akan bisa berkembang. Nah, waktu zaman itu tuh kotor yang aktif pemuda itu hampir semua suka bola. Laki-laki lagi. Laki-laki waktu itu bukan hanya laki-laki, perempuan juga. Karena sebelum zaman beta itu kalau saya salah itu sudah ada bola kaki mini. Bola kaki mini di Nasaret sendiri. Waktu itu kalau saya salah itu memperingati hari ulang tahun gereja Nasaret. Antar kori. Itu seru. Iya, sampai beta hanya mengakomodir saya. Mengakomodir suara-suara dari korwil. Strategi yang kakak pakai yang. Jadi di situ kan Adi Richard punya dengan Adi Rizal punya kan beda-beda. Kalau mungkin Adi Rizal biasa suka tampil umum, contoh ya. MC ini kalau Adi ada itu karakter pemuda. Dan kau tuh harus tahu itu. Supaya jangan ada yang merasa dalam artian dia ya sebagai anak bawang ada jangan. Sebenarnya pemuda itu punya talenta sangat banyak. Tergantung saja dalam artian dari pemimpinnya mau ke arah yang mana. Berarti tugas pemimpin itu juga berat ya ketika dia harus mengakomodir teman-teman yang banyak karakter itu. Iya. Tugas pemimpin terasa seperti sekarang Om Windu ini kan sekarang kau ini UPP. Iya. Tapi pernah kesana kakak pernah alami dengan mungkin adik-adik pemuda yang kepala keras dan sebagainya, mungkin punya strategi yang pernah kakak pakai yang kakak punya zaman. Kalau di Kotorong punya zaman itu memang rata-rata rata-rata di Kotorong punya zaman, apalagi Kotorong ini kan pemuda transit banyak. Nasaret ini termasuk juga penampungan pemuda transit. Iya, betul. Ya, karena banyak orang yang datang kuliah, heterogen kan, orang ragam. Dari suku ada Sumba, ada Timur. Jadi zaman Kotoran itu memang zaman-zamannya perkelahian antar kelompok di Osapa lagi booming itu. Zaman-zamannya ya itu. Dalam artian banyak. Dalam artian banyak. Ya tergantung dari Kotor menyikapi. Kalau misalnya Kotor sudah tahu dia punya karakter begitu, Kotornya jangan. Misalnya orang punya karakter kalau api, ya Kotor jangan jadi api. Ya toh? Kotor harus jadi air supaya dia rendah. Rizal tanya nih kak karena wakil ketua sekarang. Iya. Ada Rizal ini legend juga. Iya. Karena kalau soalnya salah itu masih dari kecil ya. Beta sama kelas 2 sudah bergabung. Dan itu Kak Riksi sudah jadi ketua. Sudah jadi ketua. Tapi kami agak lari-lari. Dari SMA kelas 2 sampai sekarang sudah umur 45. Paling tanda nah Rizal. Nah, beta tahu kakak Susan pernah lihat kakak di pemuda, tapi apakah kakak masih terlibat dalam pelayanan di gereja? Mungkin sudah jadi majelis atau? Puji Tuhan ya, baru-baru panggilan. Nah, jadi presbiter, baru-baru diaken, kita bergabung dengan Mama Wadu dong di Rayon 14.
Nah, ketika jadi majelis nih, apakah kakak masih melihat ini anak-anak muda sekarang nih yang pemuda? Ketong-ketong zamannya ketong Jadi apakah begini, sih? Adi. Nah, ini kakak kasih tips sedikit ya. Supaya kata sama-sama ini ya. Kalau misalnya kalau ketemu monoton terus, kapan? Iya. Ada dong mau maju. Zaman kakak itu setelah kakak habis zaman itu ada adik Petri mempertahankan untuk kakak 2 periode. Iya, iya, betul. Cuma Betul. Sony bisa 2 periode. Kalau 2 periode nanti yang lain Sony akan mendapat bagian kan? Ya. Silakan untuk berkreasi. Kakak tetap di belakang. Kalau ada apa-apa, ada perlu apa-apa, kontak saya. Kakak datang kok sama Ya, saya. Cuma sekarang di zamannya Adi Windu ini kayaknya sudah bisa ditengani. Sehingga kakak kurang terpanggil. Tapi kalau ada butuh kayaknya. Nah, kalau ada butuh tetap. Itu karena Kak Windu dan Kak Petri, Kak. Iya. Jangan lupakan Kak Ada Petri. legend, ya. Tapi sering kali komunikasi dengan Kak Iya, Windu, iya. Kak Petri, sering kali komunikasi. Kalau ada apa-apa yang bisa dibantu. Iya, iya. Istilahnya sumbangan pikiran. Iya. Tapi mungkin kakak punya zaman pernah ada tidak kakak punya mungkin konsep waktu itu yang belum tercapai. Yang program yang mau Program direncanakan yang tapi kakak belum akhirnya Jadi kakak punya masa. Ada program. Waktu itu program itu paduan suara. Oh, iya, iya. Paduan suara pemuda Nasar itu seperti itu. Iya, iya. Karena kotorang nih dalam artian dulu nih sangat terkenal dengan penyanyi, gudangnya penyanyi Nasar itu ya. Iya, betul. Mungkin Nasar salah satu itu- kakak. Bukan kakak ini suara fans. Manajemen dong bisa. Bagian manajemen oke. Karena waktu kakak datang di sini tuh Nasaret tuh booming, itu orang terkenal, orang kenal di gereja-gereja luar terkenal itu dia menyanyi. Iya. Nah, di situ dulu tuh ada almarhum Kak Luis Detan, ada Kak Asnayati Lifu, Kak Eti Lifu yang biasa ikut menyanyi itu yang dapat juara. Iya. Sampai dong bilang, Nasaret itu di mana ya? Itu Mopi Pantai tuh. Nah, Mopi Pantai Manikan tuh pasti di situ. Tapi orang tanya-tanya dulu. Puji Tuhan sekarang Nasaret sudah dikenal ya. Sudah dikenal. Mungkin zamannya kakak juga. Jadi itu Kak Rizal nanti dengar. Jadi ya, Badan pengurus. kalau bisa lah. Karena kau tunggu udah penyanyi. Ya. Udah penyanyi terus dalam artian kalau paduan suara ini kan, tapi sekarang lagi pandemi ya. Pandemi Iya. ya. Paduan suara ini lagi tren-tren lah. Lagi tren-tren di ini. Ya kalau bisa ya berjalan apa adanya. Untuk memuji memuliakan Tuhan itu kan soalnya perlu yang langsung wow. Ya, Betul. toh? Tergantung dari kotoran punya niat. Iya. Toh? Nah itu niat yang sampai sekarang belum. Ya. Ah. Nanti Kak Kayaknya Rizal. itu jadi pergumulan juga. Kak Rizal. Ini sebentar Ya, lagi program iya. ini. Ya. Ini bebannya ada. Sebagai wakil ketua. Ini kalau begitu kayak misalnya tanya soal pengalaman, punya kesan menarik, apa yang soalnya akan kakak lupa dari waktu zamannya kakak sebagai pemuda? Kalau yang saya akan lupa itu dari zaman pemuda itu orang awal sekali itu kalau saya salah ketong pemuda Nasar itu buat posko Natal. Oh, iya. Jadi ketong buat di sini posko Natal satu, dalam artian ketong buat satu tenda di muka sini. Jadi setiap kali mau awal bulan Desember itu ketemu tempat ngumpul. Oh, tempat semua koril kumpulnya semua di- korul dulu. Wih, Dari semua korul dulu update status mau buat apa silakan. Putar lagu-lagu ini. Jadi di situ tuh banyak sekali yang karena pemuda mendekati Natal ini kan pemuda dong aktivitas berkurang. Iya, iya. Nah, datang nih bro, apalagi sekarang kalau sudah ada wifi ya toh. Iya. Jadi di situ dia punya cerita lucu-lucunya banyak. Oh. Nah, Iya. jadi waktu itu hujan sampai angin puting beliung bawa kotong pun tenda yang kotong pasang. Malam kotong datang sudah ada. Padahal angin semua ini tenda. Itu yang ya banyak cerita, tapi itu salah satu Satu cerita yang ya.
Tapi itu kayaknya Susan pernah ada lah ya. Waktu zamannya beta masuk pemuda kayaknya itu Susan pernah ada lah ya. Waktu ada kayak begitu di depan gereja. Untuk kumpul seperti itu. Iya. Kayaknya ide bagus tuh, Kak. Iya. Tolonglah Iya. Bapak Siap. Saya ini kan pengurus. sebagai wakil ketua. Iya. Iya toh. Kalau untuk retret, apakah Kakak dong pernah buat itu retret? Kalau kotoran program dulu setiap tahun pasti ada Ada Oh, retret. pasti. Ya. retret. Kotoran retret itu pernah di mana ya? Di Amaras di lupa faktor U ya. Oh, ya? Ada beberapa kali. Nah, jadi kotoran di situ kan ada kalau di situ kotoran buatnya retret itu tahun genap. Tahun genap. Setiap waktu itu kebetulan beta 2009 mulai, jadi retret itu 2010 dan 2012. Oh ya, 2 tahun sekali. 2 tahun sekali. Tahun ganjil itu retret yang korul 2. Ah. Jadi yang paling banyak retret nih pemuda nih korul 3. Korul 3 dan korul 1 loh. Wah, Iya. itu yang sering kali buat retret Iya, kalau saya salah. Dong Sampai sekarang ya. dong Iya. 1 tahun bisa 3 kali. Gaya apa? Dan kalau untuk tingkat jemaat ya hanya total amal hanya tahun genap. Kalau kakak lihat pemuda, bedanya pemuda zaman kakak dengan zamannya Zaman, katong yang sekarang apa kira-kira menurut kakak? Kita rasa setiap tahun tuh dia punya pergumulan beda-beda. Iya. Kalau dulu kotoran pergumulan menyangkut dana. Kalau sekarang mungkin adik-adik non dana agak sedikit terbantu oleh gereja kan. Iya. Nah, mungkin ada pergumulan mungkin beda lagi dengan Iya. kotoran. Ya toh? Iya. Jadi sebenarnya kalau soalnya ada sih. Soalnya hanya karena pergumulan yang berbeda itu Pergumulan yang berbeda. Namanya pelayan tetap. pasti ada. Tetap berjalan. Seperti sekarang podcast Pemuda Nasaret. Terasa di Kota Kupang ini hanya baru Nasaret ya, kalau soalnya salah. Beda. Karena beta juga kurang begitu ikuti informasi-informasi ini toh. Ini kan yang patut diapresiasi. Iya. Dalam artian lewat podcast ini kan Nasaret punya lebih. Jadi dalam artian yang banyak lah sisi positif pelayanan dari tahun ke tahun itu dia bentuk-bentuk pelayanan kan beda-beda. Berarti kelebihan. Ini kelebihan. Iya. Memang baru pengurus sekarang. Baru pengurus sekarang. Dididik dari senior yang memang dulu. Puji Tuhan. Kakak mungkin katong su banyak bicara. Mungkin mau yang terakhir katong mau tanya kakak pesan untuk anak muda sekarang, pemuda yang semangat. Kakak pesan untuk apa? Dan pesan-pesan untuk pemuda ya. Pemuda ini sebenarnya masa pengalihan. Kadang-kadang orang bilang pemuda ini istilahnya apa ya? Orang sering kali bilang pemuda ini biasanya layar belakang. Tetapi kalau untuk ini pemuda ini selalu bilang tulang punggung. Pesan dan kesan beta satu saja, banyaklah terlibat dalam kegiatan-kegiatan positif, khususnya kegiatan-kegiatan rohani, karena nanti suatu hari kelak ya toh, di masa depan pasti kotong punya pergumulan sama ya, karena keterlibatan kotoran di belajar organisasi ini, dia belajar tentang Alkitab, belajar organisasi, belajar semua ini, belajar sampai mau misalkan ya, sampai waktu panggil kembali. Selesai. Jadi jangan dalam artian jangan bosan-bosan untuk belajar. Jangan bosan-bosan untuk belajar, jangan bosan-bosan untuk bergabung dengan kegiatan-kegiatan positif, apalagi yang berbau rohani. Karena di situ pasti banyak dia punya cerita. Cerita nanti suatu saat kalau seumur 50-an ya toh. Seumur bisa cerita di anak-anak tuh dulu Bapak. Sampai nanti anak don tanya, dulu Bapak Saniko. Tanya di Om. Ya toh. Itu kan dia punya uniknya di situ. Jadi seumur 50, 60 dulu Bapak pernah di gereja Nasaret, Bapak pernah tulang punggung di situ. Betul. Itu dia punya ya namanya ini ya. Dan pesan, dan kalau kau bergabung dengan kegiatan kerohanian pasti di mana-mana semua kau masa depan pasti berjalan baik. Amin.
Ya, amin. Biar mau dukung terus kami yang pasti. baru. Dengan wajah baru, ada pokoknya segini, semakin di depan ya, mudah-mudahan. Bapak Wakil Ketua. Supaya adik-adik Rizal bisa mempersiapkan yang adik-adik yang lain, supaya jangan putus. Ya. Supaya suatu saat adik di atas, adik-adik ini bisa berjalan. Karena suatu saat mau ya kan, Koto harus mempersiapkan regenerasi dari sekarang. Kalau bukan kotoran, siapa lagi? Ya. Baik Kakak. Terima kasih banyak Kakak semua berbagi bersama Ketong. Salam Kakak, selamat malam. Makasih banyak. Mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, ku tak ingkar, ku tak ingkar. Don't go with me, still I will follow. Don't go with me, still I will follow. Don't go with me, still I will follow. No turning back, no turning back. Salib di muka, dunia di belakang. Salib di muka, dunia di belakang. Salib di muka, dunia di belakang. Ku tak ingkar, ku tak ingkar. Cross before me, the world behind me. Cross before me, the world behind me. Cross before me, the world behind me. No turning back, no turning back.
Thank